Kalimantan Timur. Saya kira ini dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hanan. Dari Demokrat, sudah kenalan sama Bu Menteri belum? Oh ya, sekalian kenal. Ini anggota baru Bu Menteri menggantikan Pak Muslim. Terima kasih Bu Pimpinan dan anggota Komisi 4 yang saya hormati, Bu Menteri dan seluruh jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya melakukan beberapa penyampaian dan pertanyaan, izinkan karena ini baru pertama kali saya RDP bersama dengan Ibu Menteri dan seluruh jajaran dari KHLK, saya atas nama Muhammad Livi Bijak Pawindu dari fraksi Partai Demokrat menggantikan Pak Muslim yang sebelumnya saya di Komisi 6, kemudian bertukar dengan Pak Muslim di Komisi 6. Selanjutnya saya dari Dapil Sulawesi Selatan 3, Bu Menteri. Selanjutnya terkait dengan raker kita pada hari ini, kami pun dari fraksi Demokrat ingin menyampaikan beberapa hal dan kemudian beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan capaian indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2020 sebesar 70,27 dan terus mengalami peningkatan yang positif pada tahun 2021 menjadi sebesar 71,41. Namun demikian target capaian indeks kualitas lingkungan hidup yang ditetapkan KHLK pada 2023 cukup rendah sebesar 69,48. Bahkan lebih rendah dari capaian tahun 2020 dan tahun 2021. Hal ini tentu bertolak belakang dengan semangat Indonesia guna mewujudkan perbaikan tata lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan. Yang menjadi pertanyaan kami, kenapa target pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2023 ini menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Dan kemudian apa kendala dan masalahnya? Yang selanjutnya, terkait dengan IKN, Bu, seperti yang disampaikan oleh beberapa pendahulu yang sudah berbicara, kami pun dari fraksi Partai Demokrat memandang bahwa pemindahan ibu kota bukan sekedar pemindahan ruang kerja, tetapi pemindahan ruang kehidupan banyak orang. IKN ini berkonsekuensi pada kemungkinan pengelolaan sumber daya alam yang terus-menerus dan praktis akan mempengaruhi fungsi ekologis jangka panjang. Yang kedua, fraksi Partai Demokrat meminta KHLK untuk serius dalam memperhatikan masalah lingkungan hidup akibat pemindahan IKN ini, seperti ancaman terhadap tata kelola air dan perubahan iklim, ancaman terhadap flora dan fauna seperti peningkatan konflik satwa liar dan manusia, serta peningkatan risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan atau environmental sustainable development perlu dilakukan dengan melibatkan kearifan lokal masyarakat setempat dan adat. Selanjutnya, pasca Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah menerbitkan PP 23 tahun 2001 tentang penyelenggaraan kehutanan. Salah satu bab dalam PP 23 tahun 2001 ini adalah mengatur tentang kawasan hutan dan pengelolaan khusus atau KHDPK. Bagaimana tindak lanjut atas implementasi kebijakan dimaksud, terutama tentang keberlanjutan usaha serta pengelolaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Perum Pertani. Selanjutnya, berkaitan dengan bahan raker hari ini, saya juga ingin menyampaikan beberapa kondisi yang ada di dapil kami, Dapil Sulawesi Selatan 3, Bu. Seperti penyampaian Ibu Menteri tadi terkait dengan Danau Singkarak, Bu. Jadi Perpres nomor 61 tahun 2001 tentang penyelamatan danau prioritas nasional, di mana di daerah kami pun juga ada salah satu
yang masuk dari 15 danau prioritas yang perlu dijaga dan diselamatkan, yaitu Danau Matano, Bu. Danau Matano di Kabupaten Luwu Timur di Provinsi Sulawesi Selatan. Merupakan danau tektonik purba yang cukup unik di Indonesia dan sangat berpotensi menjadi destinasi wisata dan wisata domestik bahkan internasional. Namun akhir-akhir ini di pinggiran-pinggiran danau sudah mulai tercemar oleh sampah. Bahkan di tahun 2021, pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan melakukan kegiatan pembersihan sampah sekitar Danau Matano yang dimana dalam sehari sampah bisa terkumpul atau diangkut sebanyak 27 ton. Dan jika terus dibiarkan akan terus meningkat. Yang ingin saya sampaikan terkait dengan pencemaran Danau Matano tersebut adalah agar kiranya melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa memperhatikan dan menjaga 15 danau prioritas Indonesia, salah satunya itu Danau Matano ini di Kabupaten Luwu Timur, dan dengan upaya melakukan pengantisipasi yang terjadinya pencemaran agar tidak terjadi lagi demi menjaga ekosistem dan antisipasi bencana. Selanjutnya, terakhir, salah satu daerah rawan banjir, bencana alam banjir dan longsor adalah daerah kami khususnya di Luwu Raya, Bu. Di Dapil kami Sulsel 3 itu Luwu Raya itu terdiri dari 3 kabupaten 1 kota, yaitu Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu, dan Kota Palopo, yang sangat berisiko besar terutama di daerah aliran sungai, sehingga memang sangat penting dilakukan mitigasi bencana. Sebagai upaya antisipasi bencana banjir dan longsor di daerah aliran sungai, maka mitigasi bencana yang merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, mencakup upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga ekosistem penyangga kehidupan. Tidak lupa pula tentu edukasi terhadap masyarakat pemukiman di sekitaran daerah aliran sungai yang rawan terkena banjir di area kami, Bu. Mungkin itu saja pimpinan, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.